وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab atau perkara yang kedua, yaitu fikih seputar sutroh. Sebagaimana dimaklumi bersama, sholat merupakan amal ibadah yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak Allah dan Rasulnya selalu menyebutnya, memuji orang yang menegakkannya dan mengancam keras orang yang melalaikannya, lebih-lebih meninggalkannya. Terlalu panjang masalah ini uraiannya. Ya. Jadi ketika kita ngomongkan tentang sholat, maka pahalanya banyak, faedahnya banyak, begitu pula ancamannya juga keras kalau ditinggalkan. Setiap muslim dan muslimah pasti mendambakan agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimanakah caranya agar amal ibadah diterima olehnya berpahala dan tidak sia-sia? Bagaimana lazimnya seluruh ibadah sholat seorang hamba sia-sia kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Tadi sudah tak singgung. Maka seorang muslim harus memastikan semua amal yang dia kerjakan ikhlas, bukan karena pamrih kepada manusia, bukan karena memamerkan diri kepada manusia, dan bukan karena adanya penyakit di dalam dadanya. Serta syarat ini bahkan berat, bahkan sulit, dan barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan untuk menggapai ikhlas. Maka belajarlah ikhlas setiap hari. Makanya sebagian ustadz, sebagian guru itu mencontohkan ikhlas itu kalau kamu buang air dulu. Oh, yang besar mau yang kecil. Nggak pernah mbok tanyakan, nggak pernah mbok sesali kamu mengeluarkan itu. Bahkan kita senang bisa mengeluarkan itu. Nah, ikhlas tuh kayak gitu. Jadi loss gitu. Kita senang bisa melakukan itu, kita nggak sedih karena kehilangan itu atau sudah melakukan itu. Maka inilah hakikat ikhlas. Yang kedua, dalam ibadah diperlukan yaitu ittiba. Jadi yang namanya ibadah mahdoh, ibadah yang ada tuntunannya, maka tidak boleh seorang muslim mereko-reko, membuat-buat, ya, tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW terkait sholat khususnya, beliau khusus mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan bahkan dalam bab haji atau umrah, beliau SAW mengatakan, "Khuduani manasikakum." Ya. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Artinya contohlah, jangan pakai rumus-rumus sendiri. Maka konsekuensi syarat kedua ini adalah ilmu. Artinya kalau kamu pengen ikut Nabi, ya kamu harus tahu bagaimana Nabi itu kemudian beramal. Bagaimana Nabi itu beribadah. Sebab bagaimana mungkin kita dapat sholat sesuai tuntunan Nabi kalau kita tidak mengilmuinya. Kalau kita pelajari soal bab sholat itu. Dan di antara petunjuk Nabi SAW dalam urusan sholat adalah adanya sutroh. Mengingat begitu pentingnya masalah ini dan banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin sunnah ini, maka kita perlu untuk didorong untuk membahasnya sekalipun secara ringkas. Jadi ini pembahasannya insya Allah secara ringkas. Ya, kita lihat nih. Sudah. Kita sampai jam 7. Ngomong macam 29 14. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke definisi sutroh. Nah, sutroh itu apa? Di dalam bab sholat ada namanya sutroh. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang sholat di depannya sebagai pembatas antara dirinya dan orang yang lewat di depannya. Jadi kamu kalau sholat, maka hakikatnya orang nggak boleh lewat depanmu. Nah, tapi begitu kamu kasih sutroh, maka orang boleh lewat di depan sutroh itu ya, setelah sutroh itu gitu. Tapi antara kamu dan sutroh, maka nggak boleh sholat. Nggak boleh dilewati oleh orang. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.